Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afrensah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang CPNS tahun 2024. Selamat datang di my YouTube channel, selamat datang di Nurse Education Channel. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal untuk persiapan CPNS tahun 2024. Mengingat jadwal CPNS sebentar lagi akan dibuka. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soalnya, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tryout untuk persiapan CPNS tahun 2024. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout CPNS 2024 spesial tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang dimana terdiri dari 10 paket tryout, yang dimana terdiri dari 30 soal setiap paket tryoutnya, yang dimana soal TWK ini terbaru ya teman-teman, berdasarkan penalaran. Dan teman-teman akan mendapatkan PDF modul materi dan juga soal tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan teman-teman akan mendapatkan grup diskusi Telegram yang dimana aktif sampai dengan seleksi CPNS selesai. Dan semua ini paket tryoutnya bebas akses kapan saja teman-teman. Dan total soalnya terdiri dari 300 soal. Nah, teman-teman akan mendapatkan tryout ini menghubungi di WA yang tertera yaitu 0896 9637 7751. Harganya cukup murah teman-teman, hanya Rp50.000. Oke teman-teman, buruan daftar sekarang juga untuk persiapan CPNS tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Tidak akan ada tindakan korupsi ataupun pencurian jika kita semua menanamkan sikap integritas dimulai dari sejak dini. Salah satu hal kecil yang mengarah pada perilaku integritas contohnya adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Menuruti perintah orang tua dengan baik, C. Jujur dalam segala hal dengan bersikap terus terang, D. Dermawan kepada semua orang tanpa perbedaan, atau E. Baik hati kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Oke teman-teman, di soal yang pertama di sini berkaitan dengan perilaku integritas yang ditanamkan sejak dini. Nah, kira-kira salah satu hal kecil yang mengarah pada perilaku integritas ini contohnya apa? Oke, sekarang kita baca satu persatu optionnya. Option A, membuang sampah pada tempatnya. Oke, ini kurang tepat ya teman-teman karena tidak berkaitan dengan perilaku integritas. Option B, menuruti perintah orang tua dengan baik. Oke, ini juga kurang tepat. Option C, jujur dalam segala hal dengan bersikap terus terang. Oke, ini kita save. Option D, dermawan kepada semua orang tanpa perbedaan. Oke, ini juga kurang tepat. Option A, baik hati kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Sehingga opsi yang tepat untuk soal yang pertama di sini adalah yang C, yaitu jujur dalam segala hal dengan bersikap terus terang. Karena apa? Karena integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Kesulitan pedagang mengekspor jualan karena perbedaan harga jual dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sangat berdampak terhadap melemahnya aspek ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan atas masalah tersebut adalah dengan cara apa? A. Melakukan promosi produk Indonesia ke luar negeri agar dapat dikenal dunia. B. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dengan baik. C. Lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. D. Menaikkan nilai jual barang dalam negeri untuk meningkatkan devisa. Atau E. Melakukan sistem penjualan berbasis online untuk menjangkau pelanggan hingga mancanegara. Oke teman-teman, di soal nomor 2 di sini kita disuruh menentukan bentuk bela negara atas masalah yang sedang dialami oleh pedagang. Yang dimana di sini dikatakan bahwa terjadi kesulitan pedagang untuk mengekspor jualan mereka karena perbedaan harga jual dalam negeri dan juga luar negeri. Oleh karenanya, ini sangat berdampak kepada melemahnya aspek ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi core problem pada soal nomor 2.
Nah, kira-kira bentuk bela negara yang dapat kita lakukan atas masalah ini apa? Nah, jika dilihat dari 5 option, maka hal yang dapat kita lakukan, salah satu bentuk bela negara adalah dengan cara yang C, yaitu kita lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. Karena untuk meningkatkan aspek ekonomi masyarakat yang sedang melemah. Nah, berikut penjelasan di soal nomor 2. Membangun nilai-nilai mencintai produk dalam negeri juga menjadi bagian dari nilai-nilai bela negara di era global saat ini. Hal ini bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya membangun cinta produk dalam negeri tersebut. Oke, teman-teman, sudah jelas ya bahwa di soal nomor 2 di sini yang tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke soal nomor 3. Perusahaan minyak negara asing berusaha menguasai sektor pertambangan di dalam negeri. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang membahayakan perekonomian bangsa. Salah satu upaya bela negara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah A. Memberikan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing, B. Memberikan peluang yang luas bagi perusahaan asing, C. Memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri, D. Mengadakan negosiasi pembagian royalti dari perusahaan dalam negeri, atau E. Meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Oke, teman-teman, di soal nomor 3 di sini berkaitan dengan upaya bela negara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan, yaitu berupa perusahaan minyak negara asing yang berusaha untuk menguasai sektor pertambangan dalam negeri yang dapat membahayakan perekonomian bangsa. Nah, kira-kira apa nih bentuk upaya bela negara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Jika dilihat dari kelima option, maka hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya bela negara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan cara meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing, ya. Sehingga option A merupakan jawaban yang tepat untuk soal nomor 3. Nah, berikut penjelasan dari soal nomor 3. Perusahaan Indonesia wajib memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Apalagi di zaman modern saat ini, mau tidak mau perusahaan dalam negeri harus mengoptimalkan penggunaan teknologi agar bisa bersaing dengan kompetitor dari luar negeri. Oleh karenanya, di soal nomor 3 di sini, jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke soal nomor 4. Di bawah ini adalah perilaku yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, Pak Andi mengajar menggunakan bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa daerah. 2. Afri setiap hari Senin belajar PPKN di kelas. C. Arif selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 4. Kepala sekolah ikut berdiri ketika lagu kebangsaan dinyanyikan. Contoh perilaku bela negara ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 2 dan 1, serta E. 2 dan 4. Oke, teman-teman, di soal nomor 4 di sini kita disuruh menentukan contoh perilaku bela negara ya pada 4 perilaku di sini. Yang pertama adalah Pak Andi mengajar menggunakan bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa daerah. Artinya di soal nomor 4 di sini merupakan perilaku sikap nasionalisme atau cinta kepada tanah air dan bukan merupakan contoh perilaku bela negara. Pernyataan nomor 2, Afri setiap hari Senin belajar PPKN di kelas. Oke, ini merupakan salah satu bentuk perilaku bela negara yang ada di lingkungan sekolah. Pernyataan nomor 3, Arif selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, oke, ini juga merupakan contoh perilaku bela negara yang ada di lingkungan sekolah. Pernyataan nomor 4, kepala sekolah ikut berdiri ketika lagu kebangsaan dinyanyikan. Ini merupakan contoh perilaku dari sikap nasionalisme. Oleh karenanya,
Contoh perilaku bela negara yang tepat ditunjukkan pada nomor 2 dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya bela negara? Bela negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Poin 2 dan 3 merupakan bentuk pengamalan bela negara yang dilakukan oleh individu di lingkungan sekolah. Oke teman-teman, bisa ya di soal nomor 4 di sini untuk contoh perilaku bela negara. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.